Oke bosku, kita ketemu lagi di channel gua ya. Biasanya gua wawancara kolektor, habis itu kemarin itu ada gua wawancara band ya, band unik ya. Dan kali ini kita kembali ke kolektor Om Tommy, CHL hitam. Dan gua pernah bahas juga nih ruangan Om Tommy. Kali ini agak berbeda bahasan kita, nggak itu mulu ya. Kenalan dulu dong. Oh iya, halo bosku, apa kabar? Ya, perkenalkan, nama gua Tommy. Ya, gua kalau di Facebook pakai namanya Clean and Cop. Ya, mungkin gitu aja kali ya. Ya, dan gue sih gak ragu lagi kalau untuk Depok salah satu kolektor kaset ya yang terbesar itu adalah Om Tommy ini, karena Bisa. emang udah lama berkecimpung di dunia perkasetan ya. Dari tahun berapa Om? Ya, mulai dari SMA aja, tahun 90. Wah, 90, bayangin tuh. Kita masih mandi hujan, masih kencing celana ya. Doi udah main kaset ya. Jadi kalau kemarin yang udah gue bahas itu koleksi Om Tommy ini ada sekitar 6.000 Om ya. Iya. 6.000, dan kali ini kita nggak bahas lagi koleksinya, kita mau nanya personalnya nih, maksudnya pandangan Om ini mengenai musik itu sendiri gitu. Dan emang kalau gue lihat dari secara keseluruhan koleksi Om Tommy ini banyak kan heavy metal hard rock Om ya. Betul. Ada trashnya juga. Ada sebagian thrash, tapi kalau untuk death metal hampir nggak ada ya Om ya. Aku death metal itu sebenarnya suka sama musiknya aja, cuma karena vokalisnya nge-growl gitu, jadi ya gua bilang tuh band uwi gitu. Ya jadi itu masalah selera bosku ya. Jadi mungkin paling banyak itu heavy metal ya Om. Kalau menurut Om sendiri tuh apa sih yang paling suka dari heavy metal itu sendiri loh? Iya, memang kalau menurut gue ya, gue tuh suka sama heavy metal tuh karena dia energik banget ya. Ya ketika Pertama kali tahun berapa Om? Heavy metal 90 pas SMA, mungkin pada saat itu gue lagi masih lagi mencari jati diri ya kan. Nah, lagu yang nemenin gue itu tuh Painkiller Judas Priest, sama satu lagi apa itu? Riot. Oh ya, Riot Under Steel. Riot Under Steel. Iya. Itu sampai saat ini ibaratnya tuh udah kayak lagu anthem gue kalau gue mau bangun pagi, terus gue mau ngelakuin aktivitas gue, ya kan, pulang juga sama, ya kan. Jadi kaset sebanyak itu aja lagunya yang gue puter bro, gitu. Tapi emang apa namanya, kebetulan yang disebutkan Om Tommy tadi itu Painkillernya Judas Priest, Thunder Steel-nya Riot, itu dua-duanya itu album ini ya, album putar baliknya band ya. Maksudnya di situ band itu tiba-tiba jadi keras banget tuh. Iya, betul. Iya. Dan di situ kalau membuat gue pribadi itu lebih mencari lagi band yang sama seperti itu apa ya kan. Nah, pada saat itu kan Judas Priest kan dia mecah tuh ya kan, kalau nggak salah dia buat grup band vokalisnya namanya Fight ya. Fight. Nah, di situ gue ikutin juga tuh ya kan. Nah, cuma ya mungkin karena ada Settle Sound akhirnya agak tenggelam gitu loh. Ya, cuma kalau di Riot Under Steel gue nggak nemuin lagi tuh, maksudnya band-band seperti apa yang sama pada saat itu gitu loh. Karena memang di zaman dulu kan kita susah banget nyari info kemana ya kan, mau info susah banget gitu loh. Ya selagi nemu di majalah Hai atau dengar di radio atau ketemu di dekat sekolah, karena gue sekolahnya waktu itu di Kalibata, ya gue datang di Kalibata Mall aja tuh di Jakarta kan, di Jakarta Selatan tuh deket kereta api tuh. Nah, di situ gue bisa, ya cuma gue bisa lihat di situ aja, maksudnya grup-grup yang sama. Nah, karena memang tahun 90 kalau sedikit info agak-agak susah tuh dapat info tuh musik tuh dari mana gitu loh ya kan. Nah, padahal kalau sekarang ini ternyata banyak gitu loh ya kan, untuk irama-irama seperti yang tadi grup dua band yang gue bilang itu bro gitu loh. Nah, kalau untuk pada saat itu menurut gue tuh susah banget untuk mendapatkan itu gitu. Ya benar, saat itu kan cuma media cetak ya, nggak ada internet ya. Betul, jadi iya. dari Hai itu kadang buat kolom-kolom untuk khusus heavy metal loh bosku. Iya, betul. Dan satu lagi itu Judas Priest itu di album itu tiba-tiba jadi keras banget nih. Jadi terbagi dua tuh. Ada bapak-bapak yang suka dengan klasik rock gaya lama. Betul, Tiba-tiba kaget dengerin itu, jadi keras banget gitu. Iya.
Dan jadi apa ya kalau gue bilangnya itu jadi album monumentalnya anak-anak metal ya. Betul. Iya. Bahkan lagu Painkiller sendiri itu dibawain ulang sama band Dead. Iya. Nah, di album terakhirnya dia. Itu jadi 2 album itu. Iya. Tapi emang sampai sekarang ya, bosku ya, kalau kita misalnya jual CD, jual kaset, itu 2 album itu selalu banyak ditanya orang. Iya. Iya. Karena kalau misalnya kalau pada saat itu mungkin kalau teman-teman yang lain udah tahu ya, padahal kalau itu kan masih ada kayak Power Mad ya kan, yang Nice Dream itu juga sebenarnya juga semangat juga gitu, cuma gitu gue belum ketemu gitu loh, karena gue belum tahu gitu loh kan. Nah ya kan, kalau sekarang yang udah ini gue dapat ternyata di tahun yang era 90 itu ternyata juga ada seperti kayak Power Mad, kayak mungkin pada situ gue belum nangkep kali ya irama thrash metal tuh kayak apa gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi emang sih di 90-an pertengahan itu heavy metal sama thrash tuh sama death metal ya agak ambruk ya. Iya. Dihajar sama grunge ya. Iya. Sama grunge. Kalau untuk thrash sendiri mulai tahun kapan nih? Thrash. Kalau thrash tuh jadi ada ceritanya ini, ya kan. Jadi kan kebetulan usaha gue kan tukang kue, ya kan. Nah, gue itu suka punya kaset dobelan gitu loh, dan kadang anak-anak buah gue yang kerja sama gue, dia bilang gini, kalau misalnya kasetnya jangan yang hard rock dong. Nah, coba kayak Om Iwan AS. Nah, Om Iwan itu tuh dia vokalisnya Alien Scream. Oh, Alien Scream. Nah, ya kan. Nah, si temen anak buah gue itu dia suka main ke rumahnya Mas Iwan itu. Nah, di situ ya kan dia bilang, "Itu dong kayak Om Iwan yang thrash-thrashnya gitu." Nah, tahun 2010. Nah, di situ gue coba pelan-pelan ngumpulin album-album thrash. Nah, alhamdulillah tuh teman-teman, ya kan, gua dapet tuh barang yang antik-antik thrash dari beberapa kolektor, ya kan. Dan saya perhatiin koleksinya ini bosku banyak yang instrumental gitar loh, yang shredding begitu ya. Ya. Itu kayaknya udah lama juga atau baru tuh semuanya? Ya, jadi kalau sedikit info juga, sedikit cerita ya kan. Jadi gue tuh kenal sama kolektor namanya Aning Gondrong gitu loh. Ini kok gue juga bingung nih, orang kok koleksinya gitar-gitar semua gitu loh, ya kan. Bahkan dulu kalau misalnya Bro mau tahu itu ada, kalau nggak salah ada rilisan Roadrunner ya yang dari Malaysia. Itu bisa ada 5 set, 6 set gitu. Dia punya itu gitu, dan luar biasanya ke saya semua gitu, dia hibahin ke saya ya kan. Dengan alasan suatu saat kalau memang gua dapet uang gua akan tebus lagi gitu, tapi sampai sekarang enggak. Ya tapi ya nggak apa-apa lah gitu loh, ya kan. Nah, di situ yang itu juga terakhir gua dapet nah ini nih, mungkin nanti gua bisa tunjukin. Nah ini Holland sama nah ini waduh, ini 90 bosku. Nah, ini barang ajaib nih bosku. Nah, ini tempatnya. Nah, di sini itu Holland ini mungkin banyak yang diantara kita nggak tahu ya. Ini banyak kan kita tahunya si ini ya, Michelangelo ya. Angel Batio ya. Angelo Batio yang gitarnya ini. Nah, ini band pertamanya sebelum Nitro, band pertamanya dia nih. Dan ada tanda tangannya pas dia lagi keliling di Jakarta. Iya. Dan ini konon harganya berapa? Wah. Sampai si dapat info dari Om Anin sendiri, Michael Batio sendiri nggak percaya kalau ada kasetnya gitu. Dan ini memang kaset yang dicari sama penggemarnya Michael Batio seluruh Amerika, mungkin seluruh dunia kali. Jadi kalau kalian minat, kasih penawaran nanti di komen ya. Jadi nanti tetap dipotong 10% lewat saya, oke? Nah, itu tadi Holland ya, Michelangelo Batio ya. Ini dari Shredder juga nih, Yingwi nih, khusus di recording live di Solo. Iya. Dan gue baru kali ini loh ngeliat ini.
Ini nomor 407 ya dari berapa Iya, rilisan? jadi yang aku menurut info dari Om Anin, ya kan, katanya ini khusus panitia. Jadi ungkapan terima kasih dari yang membuat acara itu buat para panitia. Nah mungkin ya seperti ini, jadi dibuatin gitu loh. Jadi memang ada beberapa pitch yang dibuat gitu khusus panitia. Ini ada tulisannya Stadion Sri Wedari Solo Berseri jam 7.30 setengah 8 4 Juli 1990. Jadi kaset khusus di acara itu doang, kaset tinta loh. Iya. Iya, jadi memang ini casingnya saya ganti karena memang aslinya itu dia hitam nggak menarik ya kan, ya aku ganti aja sama yang abu-abu. Boleh kasih penawaran nanti di komen, tetap kasih harga aja, nanti kalau cocok kita lempar ya, nggak hubungin saya, oke? 10% potong oleh saya, oke? Udah Om ya, berarti ini paling ajaib kayaknya ya, di sini ya. Untuk gitaris. Iya, sebenarnya sih ada kaset yang sampai saat ini saya cari, yaitu rilisan dari Shrapnel juga. Itu si siapa tuh gitarisnya GNR yang sekarang tuh, si ini Bumblefoot apa Rontal. Ya, itu sempat kita lihat di eBay, sempat dia rilis, cuma waktu itu kita nggak tahu itu rilisan mana gitu loh ya. Tapi aku percaya sih kayak itu dia rilisan Shrapnel juga gitu loh, karena dari setiap kompilasi, dari setiap apa tuh selalu yang ngeluarin Shrapnel gitu. Nah, makanya itu kalau sampai nemu itu tuh keren banget. Nah, Korea pernah ngeluarin juga ngerilis ya kan, cuma kalau yang US aku juga belum nemu gitu loh. Itu kalau nemu tuh keren banget gitu. Itu kan yang antik nih, tapi kalau gitaris favorit sendiri siapa? Kalau aku Tony McAlpin ya. Oh, Tony McAlpin ya. Lu nggak tahu tuh, jangan, padahal mainnya biasa aja gitu, tapi kok keren enak banget gitu. Enggak, maksudnya kalau dibanding yang Shredder ya kan, kayak yang karena mirip kali ya, mirip Tony McAlpin. Ya maksudnya jarang-jarang ada gitu. Maksudnya kalau kayak si Greg Howe ya kan, dia kan jazz banget gitu. Tapi kok kalau untuk yang dia mainnya tetap dari awal sampai saat ini dia masih konsisten dengan gayanya dia, ya Tony McAlpin gitu loh. Dia nggak berubah gitu. Nah kalau kayak si Greg Howe dari awalnya dia shred, dia pindah ke jazz, ya kan, ke fusion. Nah terus apalagi kalau misalnya mau ngomongin si Richie Kotzen ya kan, dari shredder dia pindah ke blues, udah bingung dia tuh mau ngikut yang mana, seperti itu. Nah itu. Kalau si Tony McAlpin sih, kalau aku lihat nih ya, sekarang itu lebih ke ini sih, lebih progresif musiknya. Iya. Nah, jadi nggak, kalau awalnya neoklasik sempat ngejazz sedikit nih, akhirnya jadi progresif ya. Sempat gabung juga di Planet X ya. Betul. Tapi kalau buat solo oke lah kalau Tony McAlpin, walaupun dia ada beberapa dia bikin grup-grup yang lain ya kan. Ya tetap aja kalau solonya itu udah kelihatan kalau itu Tony McAlpin yang main. Iya, ada ciri khasnya. Iya. Ibaratnya kita dengerin si ini dah, Marty Friedman ya. Tetap lari-larinya ke scale-scale-nya Jepang ya. Betul. Jadi banget. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga ada satu ini Soundland. Iya. Soundland. Iya. Ya, kalau kenapa aku bilang ini antik? Saya selama di Facebook belum ketemu teman yang punya sama seperti ini, Soundland gitu loh. Menurut aku dia pemain yang walaupun dia fusion tapi dia punya karakternya keren banget gitu loh. Maksudnya yang sempat jadi panutan juga buat beberapa gitaris ya kan. Dan ya ini gua juga sering dengar namanya, cuma baru kali ini lihat kasetnya nih. Iya. Dan menurut suhu gitar kita siapa? Anin ya? Anin. Ini juga salah satu barang incarannya dia. Kalau dia ada ngincer itu berarti hebat, susah ya kan. Karena kalau menurut aku ya, kalau buat gitar-gitar ya kan, barang dari Om Anin itu sendiri semuanya tuh antik-antik gitu loh, yang aku pikir itu kolektor wajib punya gitu loh. Kolektor wajib punya gitu. Dan emang Om Tommy ini tetap stay di kaset loh, bosku. Zaman udah banyak yang CD gitu ya, PH gitu ya, tapi apa sih kenapa stay di kaset gitu loh? Jadi gini teman-teman ya. Iya.
kenapa saya suka dengan kaset? Karena saya mau repot gitu loh, kolektor ya kan, apalagi kalau misalnya ada kejadian yang pitanya kotor, kita harus pakai manual ya kan, kita nah seperti kayak gini, nah ini kita bersihin pakai manual, putar-putar ya kan. Emang kalau orang bilang ini wasting time banget gitu loh, tapi ya itulah maksudnya kenikmatan dari kita mengoleksi kaset ya kan. Terus kedua, kalau misalnya pitanya putus ya kan, kita sambung, apalagi kalau tanpa baut kan, kalau kaset yang import ya kan, itu biasanya nggak pakai bautnya. Itu aku nggak pernah bongkar, tapi yang aku lakuin itu adalah kita akalin pakai double tip sampai ketemu, baru kita tarik, kita pancing gitu loh. Nah itu memang perlu kesabaran ya kan, ekstra sampai berjam-jam gitu kan, pengen ngencas tapi ya udahlah yang penting jadi gitu. Kalau berhasil tuh kayaknya keren banget gitu loh. Terus yang kedua, apa ya, ada satu kesenangan ketika apa yang kita cari dapat gitu loh ya teman-teman ya. Maksud aku gini, kalau harga itu relatif ya, ya kan? Harga itu relatif. Kadang aku juga dikasih tahu sama ada satu kolektor juga dan pedagang, itu namanya Kodok Beletung nih. Iya, Kodok Beletung si apa? Aduh lupa. Iya. Jadi dia bilang kalau bro, kamu tuh kalau misalnya suka kaset satu, jangan dilihat harganya, tapi kamu lihat waktu yang akan kepotong ketika kamu udah dapat barang itu gitu loh. Dan dia bilang pasti kalau misalnya kamu tunggu berapa tahun, biayanya itu lebih besar dari harga yang didapat hari itu kayak gitu. Nah makanya itu yang ya saya mau sharing sedikit gitu ya kan. Ini kan masalah apa ya, ibaratnya nih kesempatan. Kalau memang ada, ambil gitu loh. Apalagi itu barangnya susah gitu loh. Kalau misalnya masalah harga, ya aku lihat makin kesini kaset itu makin naik harganya. Tapi yang paling penting, karena saya juga udah punya, masih saya beristri dan anak saya 2, yang paling penting tuh kita terbuka sama pasangan kita, sama istri itu paling penting gitu loh. Kenapa? Karena kalau sampai istri tidak mendukung, itu menurut saya tuh nggak fair ya kan. Ini kan masalahnya hobinya apa namanya, kita laki-laki gitu loh. Nah ada hampir semua kaset-kaset yang ada itu istri saya yang bayar. Istri saya yang bayar. Nah ini apa, fenomenanya beda nih bosku. Banyak kan saya ketemu sama kolektor, harga misalnya beli harga barang 300.000, ngaku sama istri 50.000. Iya. Nah, iya. 25.000. Ingat deh, nanti kalau misalnya maaf nih ya, orangnya udah nggak ada, istrinya jual 25.000 gimana? Iya, makanya tuh hati-hati tuh, ya kan? Berat sih ngebagi keluarga sama hobi. Iya, yang penting terbuka aja sama istri. Istri pasti dukung kok gitu loh ya kan. Ada satu apa ya, kayak beberapa waktu lalu ketika aku bilang, Mas tolong dong bayarin ini misalnya ke siapa gitu untuk kaset, ya udah dibayar aja gitu, jadi nggak banyak tanya karena aku orangnya terbuka gitu loh. Yang di situ, dan juga kebetulan juga istriku juga suka kaset bro, dia lebih sukanya ke Gus Plus, lebih ke Indonesia atau mungkin ke lagu-lagu romantic metal, karena romantik jadul gitu menurut aku ya udah rock aja. Nah seperti itu. Nah sekarang kita bahas tadi vlog yang lama itu, banyak orang komentarin masalah, gila kaset keluaran Rockshot-nya, Rockline-nya. Nah, itu gimana tuh? Aduh. Rockline itu gimana sih sebenarnya? Ya, jadi ini kalau dibilang bahasanya adalah rilisan Prawesensi yang terakhir tahun Juli 89 kalau nggak salah, itu ditarik gara-gara Bob Geldof yang kita dengar. Nah, tapi di situ barangnya itu sekarang banyak yang cari gitu loh, bro. Nah, jadi ya mungkin bisa diambil salah satu contoh ya. Nah di situ kan ada With Angel atau apa ya kan. Nah seperti ini. Nah kayak gitu-gitu tuh ya kan. Ya. Nah ini ada suka lones nih kayaknya penontonnya. Ini pasti ditawar. Taruh penawaran di bawah tetap. Kalau misalnya dilihat taruh aja penawaran. Kalau kita setuju kita bakal kirim. Tenang aja penawarannya. Oke. Tuh ada yang track juga. Dan emang dengar-dengar yang Rockshot ini ya, ditanya keren-keren ya. Keren. Mantap Maxell. Iya Maxell, Rockline, Rockshot ya kan. Nah sebenarnya juga kalau teman-teman kita mau bagi info sedikit, apa ya? Sebenarnya ada pita yang bagus itu selain ini, yang tadi aku bilang yang tompel merah itu, yang kebanyakan tuh yang death metal. Death metal ya. Si apa namanya?
Indo Semar Sakti. Indo Semar Sakti. Ya, contohnya salah satu ini Nocturnus. Nah, kayak gitu. Ini yang merahnya, ini titik merah. Nih, kita bilang tuh tompel merah, gitu kan. Nah, ini dijamin pitanya bagus, ya kan, walaupun dia jamuran tapi cuma diputar sedikit aja, ditaruh kapas atasnya, udah pasti bersih. Tahu ya, satu lagi teman-teman. Untuk perawatan kaset, ini saya juga baru dapat info, bro. Kok orang kok bisa bersihin kaset pakai apa ya? Minyak kayu putih gitu. Aku nggak tahu itu referensi dari mana ya. Tapi saran aku jangan. Pertama, ini saya wanti-wanti banget. Walaupun kaset itu kotor, kita tetap. Nah ini misalnya saya pakai seorang kolektor pasti punya rewinder seperti ini, ya kan? Nah udah gitu. Coba ambil satu kaset. Nah, misalnya kita mau muterin ini, gak usah pakai alkohol ya teman-teman. Kita cuma pakai kapas, ya kan? Kapas taruh, kita begini nanti kita puter aja. Nah seperti ini, pelan-pelan aja gitu loh, ya kan? Kenapa saya juga nggak anjuran pakai alkohol, ya kan? Alkohol itu ada kadar airnya, karena masih 70%, itu masih ada air. Air memang menguap, tapi lama-lama akan membuat pita itu nggak tahan lama. Dia akan tetap lama-lama jadi rontok gitu. Apalagi kalau pakai minyak kayu putih gitu loh. Putek aja pakai minyak kayu putih habis, apalagi pita gitu loh ya. Nah jadi kalau untuk perawatan, kalau memang mau aman ya udah pakai kapas aja, ditaruh di atasnya, diputar aja pelan-pelan. Jadi ini memang saya kemarin sempat sharing sama beberapa teman ketika saya tanya, kok pakai minyak kayu putih gitu. Waduh, itu bahaya banget itu. Nah itu yang membuatnya. Terus yang kedua, ada yang bilang katanya kalau pitanya mendem, masukin ke kulkas. Sama, itu air, bro. Magnet itu akan kalah sama air gitu loh. Ya kan? Kecuali kalau dia itu udah parah banget ya teman-teman. Misalnya dia berdenyit. Misalnya pernah kan teman-teman nyetel bunyi nyit 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 nyit. Nah itu memang satu-satunya jalan, dia memang harus ditaruh di kulkas. Tapi udah harus yakin itu pasti udah nggak lama deh. Mungkin hitungannya nggak nyampe 10 tahun lagi, atau mungkin cuma udah 5 tahun dia udah, atau kurang bagus atau roboh seperti apa. Nah itu yang mesti teman-teman tahu ya. Nambah kan ilmunya bos. Nah, iya. Karena selama beberapa minggu ini yang gue temuin itu gitu, bro. Jadi mereka untuk membersihkan kaset, karena dia panik kali ngelihat lemaknya banyak tuh, atau mungkin jamurnya banyak tuh, pakai alkohol. Aduh, malah ada yang pakai spiritus lagi. Astaga, hancur lah. Aku nggak ngerti gitu. Tapi aku bayangin barang itu magnetnya itu menurut aku oke lah dia kinclong gitu, tapi mau berapa lama kuatnya gitu. Nah seperti itu. Kaosnya, wah, Metallica. Ini kaos dari iya, jadi ini keren banget ini kaos ini. Gue baru keren banget gitu loh. Dan berarti kaos Metallica berarti tahu banyak dong tentang Metallica ya. Iya. Kasetnya tadi kita udah lihat ya, banyak loh. Metallica tuh grup yang menurut aku keren banget ya. Maksudnya di saat kita lagi masih zaman-zaman SMA, ya kan, masih suka tawuran. Bayangin tuh nyetelnya tuh kayak mall loh. Iya kan? Udah gitu ya makin kesini ya, mungkin kalau aku pribadi sih cuma mentok sampai di album Black ya. Kesananya aku udah, walaupun aku punya kasetnya tapi aku kurang. Iya, banyak kan begitu. Banyak kan 5 album pertama bilangnya ya. Kalau untuk Die Hard Metallica 5 album pertama tuh paling nonjok, berikutnya tetap ngikutin tapi udah nggak terlalu menurut mereka. Yeah. Tapi kalau menurut Om Tom sendiri, satu album yang paling monumental untuk Metallica apa? Tetap dong Black. Oh, Black album ya. Kenapa? Pada saat itu gue lagi mencari jati diri gitu. Nah lagi itu nemenin gue gitu loh. Nah jadi kayak albumnya Aerosmith, ya kan, Black, ya kan, Black album, ya kan, Metallica yang tadi Thunder Steel, Riot, ya kan, terus si Judas Priest, ya kan, terus Guns N' Roses, ya kan. Nah sebenarnya tuh yang standar-standar aja, maksudnya yang menurut aku, mungkin menurut teman-teman standar, tapi kalau menurut gue nih, itu sih keren banget gitu loh, dan gue nggak bakal bosan, apalagi kalau dengerin
setel Aerosmith berulang kali gitu yang album Pump. Album Pump ya. Pump, keren. Dan ini terakhir kali ya, heavy metal itu kan banyak dipandang orang gimana Om ya, negatif ya. Kalau menurut Om sendiri tuh heavy metal itu apa sih maksudnya? Apakah sesuatu yang bisa menyemangatin kita atau emang lebih membawa kita ke hal negatif? Nah, jadi gini bro, banyak pandangan yang dari religi terutama ya kan. Kebetulan juga gue nih Kristen ya kan, gue ngikutin juga tentang apa teologi metal yang aliran sesat seperti kayak gitu di tahun era 90 ya kan. Ya tapi kembali lagi gitu loh, ya tergantung pergaulan kita seperti apa gitu. Pertama pergaulan, terus kedua ya kita percayalah gitu loh bahwa musik-musik yang kita dengerin itu tidak akan membuat akidah kita menjadi goyah gitu loh. Ya kita percaya teman-teman gitu, kita punya kita punya Tuhan yang dahsyat yang kita bisa jaga kita gitu, dan ini cuma sebatas hobi ya kan. Karena juga kalau kita melebihi hobi yang kita, maksudnya melebihi Tuhan itu kan namanya juga berhala. Itu juga nggak boleh gitu. Nah jadi selagi masih hobi, kalau menurut aku sih ya pengen aja. Jadi diambil positifnya buat penyemangat aja kan. Penyemangat, pertama penyemangat, terus kedua kita juga bisa membangun hubungan dengan teman-teman yang lain di luar dari komunitas kita kayak gitu loh. Nah jadi menurut aku itu penting banget bro. Jadi memang dari musik aja selain buat semangat, akhirnya kita juga bisa membangun pertemanan seperti kayak gitu. Tapi bagus lah, penyemangat itu kan buat jadi mental kita jadi sehat juga ya. Betul. Iya memang kalau menurut saya ya musik-musik heavy metal itu karena mungkin beatnya, iramanya ya. Kalau aku tuh tidak melihat kata-katanya, tapi aku melihat iramanya iramanya yang buat kita jadinya semangat gitu loh. Kenapa bro suka Iron Maiden gitu loh? Mungkin orang pada bingung jawaban saya itu seperti apa bro. Kenapa? Saya itu nggak suka musik ya, tapi saya suka gambarnya. Oh, artworknya gitu, itu keren banget gitu loh. Jadi musiknya dulu mama saya bilang tuh udah kayak nyanyi dangdut gitu loh. Tapi ya aku sih suka karena gambarnya aja keren gitu. Wah, zaman-zaman dulu. Tapi emang beda sih ya, heavy metal tuh ya, hard rock, heavy metal, death metal segala macam itu mereka ngejual artwork juga ya. Iya. Nggak ada, jarang banget ketemu artwork yang cuma foto doang orang di depan gitu, jarang. Yang kebanyakan lagu-lagu pop gitu kan. Iya, dan kalau yang menurut aku mungkin kalau yang gambar-gambar doang tuh seperti AOR hard rock. Seperti kayak gitu. Cuma kalau yang sudah ke heavy metal itu pasti udah artworknya udah power metal, pejuang, death metal, keren sih. Itu juga sih nilai plusnya ya kalau gue bilang ya, untuk ngebeli kaset, CD ataupun vinilnya, lihat artworknya. Karena kalau dipajang juga cakep Dan itu saya pernah ini ya, survei orang-orangnya, emang mereka hidup dari artwork itu sih. Menggambar itu dipesan sama bandnya berapa bulan sebelum rilis, digambar, baru dibayarin. Dan emang ada banyak artworker yang terkenal gara-gara ngelukisin artwork band doang kerjanya. Seperti Danzig Grave, habis itu Ed Repka ya, untuk thrash metal. Repka itu kan dia ngeciptakan si ini juga ya, Megadeth ya, siapa namanya? Civic, Tokoviknya Megadeth. Jadi gitu. Oke, pesan terakhir. Ya, buat teman-teman, pesan terakhir saya ya sesama kolektor ya, maksudnya kalau selagi masih COVID ya udah jaga di rumah ya kan, maksudnya tetap di rumah ya kan, jaga jarak ya kan, dan tetap semangat. Kalau memang pada saat ini susah lagi hunting atau apalagi pengiriman, nih ada informasi banyak pengiriman dari luar negeri ke sini kayak susah banget ya kan. Kalau ada teman-teman mungkin ketemu orang yang menjual barang-barang import USA ya kan, ambil. Kenapa? Karena sekarang di Amerika sendiri ongkos kirimnya satu kaset udah 300.000 bro. Itu kayak udah ngeri banget gitu loh. Jadi kalau misalnya cuma dapat kaset USA yang harganya 150 atau mungkin ya 750.000 ya kan, bahkan 3 juta kayak gitu, kalau memang itu yang
cari udah ambil aja gitu loh. Karena kalau dagang banget ya. menurut aku tuh gimana ya teman-teman ya, dibandingin dengan harganya nanti ke sana, aduh nggak bakal nemu gitu loh, udah susah gitu. Dan mungkin kalau mungkin nemu pun udah lebih dari segitu harganya gitu loh. Ya banyak hal yang mesti kita cari, sama cari sendiri. Oh benar, nah seperti itu sih bro. Oke bosku ya, mudah-mudahan tadi kita bicarain tuh dapat manfaat lah. Ada tips-tips sedikit tadi ngerawat kaset ya, sama sedikit tentang heavy metal jadul lah, sama Om Tommy gimana kenalan sama heavy metal juga ada cerita sedikit ya. Nanti kita ketemu lagi di wawancara berikutnya atau di band-band berikutnya. Jadi tetap subscribe kita ya.